Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alipia Nur Ajijah Habibillah Ahmad dengan NIM 2106425 dari kelas 1C Prodi PGSD. Di sini saya akan memaparkan materi tentang yang pertama yaitu dasar konseptual landasan pendidikan, yang kedua landasan religius pendidikan, yang ketiga landasan filosofis pendidikan, dan yang terakhir landasan psikologis pendidikan. Yang pertama adalah dasar konseptual landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah seperangkat asumsi yang dijadikan titik tolak ukur dalam rangka praktik pendidikan atau studi pendidikan. Asumsi yang dijadikan titik tolak ukur di sini yaitu bersumber dari yang pertama dari agama, yang kedua dari filsafat, yang ketiga dari ilmu, dan yang keempat dari hukum atau yuridis. Selanjutnya, jenis-jenis landasan pendidikan yaitu ada 4. Yang pertama, landasan religius pendidikan, yang kedua, landasan filosofis pendidikan, yang ketiga, landasan ilmiah pendidikan, dan yang keempat, landasan yuridis pendidikan. Fungsi landasan pendidikan yang paling utama adalah sebagai pikiran utama yang kokoh dan adil untuk memastikan keadilan pendidikan seperti dalam landasan hukum pendidikan. Selanjutnya yang kedua, landasan religius pendidikan. Landasan religius pendidikan adalah suatu perangkat mendasar dari landasan pendidikan lainnya. Landasan ini bersumber dari agama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsi landasan religius pendidikan ini memiliki 3 fungsi. Yang pertama, proses dan hasilnya mempunyai manfaat dan makna yang hakiki. Yang kedua, menguatkan keberagaman, keyakinan, dan keimanan siswa. Yang terakhir, membangun individu yang beriman, bertakwa, dan pribadi yang luhur. Selanjutnya, yang ketiga yaitu landasan filosofis pendidikan. Landasan filosofis pendidikan adalah seperangkat asumsi yang dijadikan titik tolak ukur dalam pendidikan yang bersumber dari filsafat. Tujuan landasan filosofis pendidikan ini adalah suatu praktik pendidikan sebagai sebuah ilmu. Oleh karena itu, kajian yang dapat dilakukan untuk memahami landasan ini adalah dengan menggunakan pendekatan filsafat ilmu yang meliputi 3 bidang kajian, yaitu yang pertama ontologi, yang kedua epistemologi, dan aksiologi. Aliran-aliran filsafat ini memiliki 4 aliran, yaitu yang pertama idealisme, realisme, pragmatisme, dan yang terakhir eksistensialisme. Selanjutnya yang terakhir yaitu landasan psikologis pendidikan. Landasan psikologis pendidikan merupakan landasan yang melekat pada jiwa individu tertentu yang memiliki motivasi belajar seperti apa, bagaimana keterkaitannya, minat dan bakatnya. Hubungan antara psikologis dan pendidikan di sini mempunyai 4 poin. Yang pertama, mendidik. Mendidik di sini berarti membantu siswa agar dapat berkembang karakternya secara optimal. Yang kedua, siswa merupakan makhluk psiko-sosial spiritual. Yang ketiga, aspek psikologis tidak dapat diabaikan dalam proses pendidikan. Dan yang terakhir, pendidikan dilaksanakan berdasarkan landasan filosofis, psikologis, sosiokultural, dan teknologi. Dan yang terakhir di sini ada manfaat psikologis pendidikan, yaitu mempunyai 5 poin. Yang pertama, memahami perbedaan siswa. Yang
strategi dan metode pembelajaran. Yang ketiga, untuk menciptakan iklim belajar yang kondusif di dalam kelas. Yang keempat, memberikan bimbingan dan pengarahan kepada siswa. Dan yang terakhir, mengevaluasi hasil pembelajaran. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.